Jadi emang benar-benar kayak udah mulai sakit, terus kayak pas ngaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu karena memberikan ekspresi yang pas ketika kata-kata tersebut harus diucapkan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Angelina Sondak yang diminta cari kekasih seperti mendiang suaminya. Lama menyandang status janda, Angelina Sondak rupanya sudah mendapatkan izin dari sang putra Keanu Mas Said untuk menikah lagi. Angelina Sondak pun mengaku memang sudah membuka hati. Sayangnya, pria yang mencoba mendekatinya satu persatu pergi meninggalkannya. Istri Aji Mas Said itu berdalih para pria pergi meninggalkannya sebab ia tak punya banyak waktu untuk pacaran. Ditambahkan Keanu, ia mengatakan jika ada pria yang ingin mendekati sang ibu harus seperti sosok sang ayah, yaitu almarhum Aji Mas Said. Mendengar sang anak bicara seperti itu, Angelina Sondak pun hanya tertawa dan segera meninggalkan awak media. Ya mungkin karena aku banyakan nolak kali ya, soalnya kan malam ini harus masukin piano malam kan? Karena menunya beda antara menunya Oma sama menunya Keanu. Nah itu kan berarti aku harus pulang ke rumah tuh at least itu kerja jam 5 tuh buat prepare dia, belum lagi nemenin Keanu kalau les, belum nemenin kalau piano. Berarti nggak ada waktu untuk chat-chatan gitu ya dia? Iya, dan aku cenderung kalau udah lagi masak atau lagi kan jalan hijab sekarang ya, jadi kalau lagi ngestok atau apa itu handphone aku bilangin aja. Ini kriteria cowok idaman mami seperti apa sih Mi? Seperti Mas Aji. Aduh. Dia ngoceh terus. Iya, makanya. Makasih Mi. Kamila udah. Keluarga Halilintar seperti apa Mi? Aduh, kita lihat aja perkembangannya. Tapi Alia pernah ngomong nggak Mi bahwa Ya, beralih ke Sarwenda yang akui sering terapi karena memiliki kelainan pada tulang belakangnya. Sarwenda mengungkapkan jika ia memiliki kelainan pada tulang belakang dengan bentuk melengkung seperti huruf C atau skoliosis. Awal mulanya Sarwenda merasa pegal di pundak dan pinggang. Namun rasa pegal itu tak kunjung sembuh setelah dipijat. Istri Ruben Onsi itu akhirnya memeriksakan kondisinya ke dokter dan kemudian menerima diagnosa skoliosis. Untuk memperbaiki postur tulang belakangnya, dokter menyarankan Sarwenda untuk rutin menggunakan korset. Kemudian Sarwenda juga harus memperbaiki sikap ketika duduk dan berdiri agar tidak memperparah kemiringan tulang belakangnya. Kini ia pun rutin melakukan terapi untuk mengobati kelainan pada tulang belakangnya itu. kalau jujur, tulang aku tuh sebenarnya skoliosis. Jadi skoliosisnya tuh yang S, jadi kayak rada miring sebenarnya kalau misalnya orang yang ini, dan aku juga tadinya nggak tahu. Nah akhirnya makanya karena itu aku rada sering pakai korset supaya tulang buah aku juga lumayan balance lah. Karena kan kalau makin lama, kalau enggak ntar makin miring gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live. Kalau sering live duduk kan, jadi capek. Kadang takutnya duduknya bungkuk, jadi makanya aku pakein gitu. Anak-anak juga ternyata setelah pas aku cek, anak-anak juga, karena kan anak zaman sekarang kan kebanyakan belajar duduk gitu kan, dan mereka nggak sengaja tuh kayak bungkuk gitu. Makanya aku kayak kadang mereka juga ada pakai yang buat tambahan anak-anak juga gitu. Oke, Bun, emang disarankan sama dokter sendiri untuk pakai korset atau seperti apa, Bun? Iya, jadi kalau misalnya aku emang buat kesehatan aku karena aku punya skoliosis, yaitu membantu mengingatkan kita. Jadi bukan yang kayak full 24 jam aku harus pakai, enggak juga gitu, kayak sehari 3 jam gitu pakai. Yang penting kan makin lama kita diingatkan, jadinya kita makin kebiasa, postur tubuh kita bisa balik kayak tegap. Berarti sekarang ini udah terbiasa ya, Bun? Lumayan
lumayan, sekarang udah lumayan terbiasa, dan kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen udah lumayan membaik, karena kan ternyata ada 4 tahap tuh. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat takutnya malah miring nggak bisa jalan gitu kan. Jadi aku udah di tahap kedua mau menuju ketiga gitu. Jadi aku kayak wow, udah sangat concern ya gitu, dan nggak sadar kadang kalau ibu-ibu kan apalagi kan nyusuin, gendong anak atau lagi pas hamil itu postur tubuhnya juga berubah gitu. Jadi ya akhirnya ya concern ke situ, dan kulit aku kebetulan tipikalnya yang sensitif. Jadi kalau misalnya apa dikit alergian gitu jadi merah. Jadi akhirnya aku coba cocok sama yang Teli. Udah ada rasa nyeri nggak sih, Bun? Apa? Ada rasa nyeri nggak sih dari skoliosisnya? Jadi kalau misalnya skoliosisnya itu nyari banget sih enggak ya, karena kan kadang kita mikirnya mama aduh gue pegel nih habis hari ini capek, ternyata pas dicek itu bukan pegel biasa, ternyata skoliosis itu. Dan postur leher juga lama-lama gitu, jadi kayak gara-gara tulang belakang tuh bisa mempengaruhi postur semuanya. Ada terapi kayak renang atau segala macam nggak selain pakai korset? Kalau misalnya ya aku sih pastinya pakai korset, terus karena kan itu udah kebiasaan yang basic ya, kita cara duduk, cara berdiri gitu, itu udah kebiasaan yang basic yang harus kita ubah sebenarnya. Terus udah kayak gitu terapinya paling aku emang ada ke dokter, jadi seminggu terapi yang kayak spinal gitu, kayak sekali sampai 2 kali. Terus kalau enggak aku ada kayak kirimin dokternya stretching sendiri. Tawannya itu baru 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang benar-benar kayak udah mulai sakit, terus kayak pas ngaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu, karena takutnya makin miring kan. Jadi akhirnya setelah itu baru mulai mau sabun. Biasanya kan skoliosis kan ada kemiringannya gitu. Ada apa? Ada kemiringannya, Bun. Berapa derajat gitu, Bun? Nggak ngerti kemiringannya berapa ya, 45 atau apa, karena kan orang ada yang C, ada yang S. Kalau aku S, jadi sininya miring ke sini, sininya miring ke sini, jadi kayak S gitu loh, bukan yang kayak orang kalau C itu kan lebih miring banget gitu. Kalau ini S, jadi atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri gitu misalnya gitu. Pernah ke kegiatan pengobatan tradisional tuh kayak gimana ya? Non medis. Akupuntur kayak gitu-gitu mungkin, Bun. Dipijit. Oh iya, itu kan kalau misalnya itu kan emang ada dokter ahlinya yang memang buat ngebetulin struktur tulang. Itu tradisional ya? Nggak tahu kan? Kan itu aku kasih tahu mungkin. Mungkin akupunturan, Bun. Tradisional. Enggak. Dokter tradisional. Oh iya, bukan berarti. Nggak ngerti ya aku kayak aku. Bukan berarti emang enggak, langsung cobain aja. Kalau dulu mah biasanya kalau pegel pijit, tapi kok pijit kagak hilang gitu. Jadi akhirnya karena pas ngaca bener-bener kelihatan tuh pas ngaca itu miring banget, karena sekali diukur tuh pundak aku kayak miringnya 7 sentian. Jadi kayak di garis ininya tuh lebih tinggi 7 senti gitu. Jadi makanya pas saat itu ya udah deh cek gitu. Itu karena kenapa? Karena kebiasaan. Kadang gendong anak sebelah terus. Pas nyusuin misalnya sebelah mulu nyusuin anak. Terus kalau enggak kita sering bawa tas sebelah mana itu. Jadi kayak atau berdiri pas lagi duduk tuh makin ngebungkuk. Nah, makin berasa itu pada saat mulai makin sering live karena duduk lama. Nah, jadi makin kayak aduh udah habis selesai tuh pinggangnya tuh kayak makin sakit banget gitu. Dan sakitnya tuh kadang sampai ke kepala kan. Jadi kayak waduh, udah nggak bener nih, makanya akhirnya baru cek. Tapi kalau konsultasi ada kemungkinan sembuh total gitu? Kemungkinan sembuh mah ada kalau misalnya udah kebiasaannya dirubah gitu. Tapi ya kebiasaannya itu kan yang susah. Bun, jadi Penampilan kita yang dinilai sekarang Tambah dewasa gitu, Bun. makin glowing kan. Dari udah sendiri kan sih dalam ya, karena kan kalau misalnya kan udah lumayan remaja ya, jadi aku udah mulai bawa dia perawatan, terus dia juga ada minum kolagen, jadi kayak ya udah mulai perawatan sih. Jadi ya emang kalau misalnya dijaga ya mungkin jadi hasilnya makin kelihatan. Kalau perawatan belum tentu gitu, tapi kalau misalnya minum kayak kolagen gitu kan dia emang tiap hari gitu. Jadi ya mungkin karena sudah bertahun-tahun
Kabar selanjutnya datang dari Ferry Irawan yang diduga sindir Vena Melinda dalam konten terbarunya. Aktor Ferry Irawan telah menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 7 bulan penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena. Setelah bebas, Ferry Irawan justru menyandang status duda. Pernikahan singkat Ferry Irawan dan Vena Melinda diputuskan berakhir setelah cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Agustus lalu. Saat ini, Ferry Irawan mulai aktif membuat konten di media sosialnya. Diduga salah satu konten yang diunggah oleh Ferry Irawan adalah kisah saat dicampakan tanpa menyindir orang tertentu. Ferry Irawan mengaku tak pernah menyindir siapapun termasuk Vena Melinda. Konten itu dibuat Ferry hanya untuk menghibur para penontonnya. Salah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Turan, artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Turan. Sampai kapan tuh siapnya mereka gitu? Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya. Gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya, hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan karena sering happy, sering party dan mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Kedua ada obrolan nggak, maksudnya kayak ngebuka oke nih kita ketemu gitu enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini, nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan? Kalau enggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya? Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya set up meeting sama salah satu company. Kuliah sambil kerja. Sama Bang Sunu. Ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Sunu. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah. Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Sudah tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang. Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, ya saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi. Kabar selanjutnya datang dari kakak Virgon yang minta Inara Rusli introspeksi diri. Feby Carol, kakak Virgon baru-baru ini mengutarakan harapannya pada Inara Rusli saat rumah tangga dengan sang adik resmi berakhir. Datang sebagai bintang tamu di salah satu acara stasiun televisi, Feby Carol meminta Inara agar segera mengintrospeksi dirinya. Ia juga berharap agar Inara tak membatasi anak-anaknya untuk bertemu dengan sang nenek Eva Manurung. Tak hanya itu, ia juga mewanti-wanti agar Inara bisa belajar untuk bisa menghargai orang tua dengan lebih baik. Bahkan Eva Manurung juga memperingatkan Inara agar tidak mengajak anak-anaknya untuk berada satu mobil dengannya saat ia menyetir. Hal ini karena Inara dikabarkan baru saja bisa belajar menyetir mobil. Salah satu upaya untuk memenangkan hak asuh anak. Yang pertama kan adanya kekerasan dari kami, karena memang cara mendidik anaknya cukup keras ya. Ada main tangan, main fisik gitu. Ya
mungkin itu bukti pendukung lagi yang colokan listrik. Katanya Inara juga kan mengaku bahwa dia itu mengasuh anak itu sewajarnya, bahwa dari pihak bunda maupun mama Itu kan pandangan dia, jawabannya dia. Tapi yang dia bilang katanya sewajarnya seperti apa? Kalau sewajarnya itu ya biasa-biasa aja, pukulnya biasa-biasa. Kalau pukulnya sekuat tenaga itu namanya bukan normal-normal aja, itu udah di luar batas normal. Karena Inara sendiri kan karena dari pihak KPB sendiri dan bunda sendiri ingin mendapatkan asuh anak itu karena Inara sendiri kayaknya sibuk kerja, jadi anak itu gak asuh. Mungkin bunda sendiri salah satunya ingin ngambil itu. Bukan karena sibuk kerja aja sih, lebih kepada dia kasar terhadap anak, main tangan, main fisik, itu yang buat kita juga sama menginginkan hak asuh anak itu dalam tangan kita karena keras. Sebenarnya sih Tindak kasarnya seperti cukup ekstrim ya. Artinya saya juga orang lain, mungkin ibu, bapaknya, suami istri biasa gitu. Kalau misalnya anak marah kita pukul, tapi pukul di level yang berapa? Pukul di level yang memang anak kecil gitu. Yang sewajarnya anak kecil. Tapi kalau sudah sekuat tenaga itu udah nggak normal. Dan itu pernah dilakuin lagi banyak orang gitu? Pokoknya anak yang pertama dan anak yang kedua. Kalau anak yang ketiga enggak. Saya nggak pernah lihat. Kita bicara yang kita pernah lihat, kita pernah dengar, yang kita tahu. Tapi mungkin dicubit, ditampar atau ada kepala lah. Kalau hanya kayak begitu saya juga itu mah nggak usah masuk laporan kali. Kalau cubit, kalau cuma begini mah nggak perlu dijadiin bukti kita saksi, kan enggak. Itu lebih ke yang udah nggak wajar. Sempat susah bertemu kan update terbarunya bahwa sampai video call aja susah. Kayak gimana nih? Saya terakhir ketemu Lala itu anak-anak ketemunya baru 2 hari setelah Lebaran. Sampai peristiwa itu terjadi sampai detik ini saya nggak pernah ketemu. Tapi dari TikTok itu saya ngomong sama pembantunya ini, ya anak-anak gimana? Aku naik cepetan naik gitu kan? Aku naik, tolong panggilin Lala. Lihat Starla sama Ali dari TikTok. Karena kalau saya dari WA video call gitu nggak direspon apa gitu? Nggak direspon Sama sekali. Ada aja sih alasannya nanti yang lagi ngaji lah, lagi belajar, lagi ini gitu. Intinya dibatasin banget gitu. Bahkan bukan cuma dibatasin ya, tapi kayak dia dihalang-halangin juga lah ya. Dia kan dia bilang katanya, Mami kalau mau ketemu cucunya perbaiki komunikasi terhadap saya katanya. Nggak boleh galak saya katanya. Tidak, soalnya Mami dikata galak gitu. Saya tidak akan mungkin di depan cucu saya macam-macam, tapi katanya dia mau dianggap seperti anak. Nah, dia nganggap ini sebagai ibu nggak? Seperti ibu yang sewajarnya seorang ibu yang harus dihargai itu nggak? Kan gitu ya, Mom? Iya. Tapi gimana sih kan melihat sampai sekarang mungkin sampai perebutan hak asuh anak, mungkin sampai masalah ini tuh masih menggebu-gebu di antara kalian. Belum Kenapa ada sih titik. permasalahan ini? Kalau saya sih ya melihat ya sebenarnya siapa aja yang menjadi satu saat yang ngasuh sih nggak jadi masalah ya kan. Konsekuensi dari perbuatan kalian berdua ya, kalian mau bercerai, kalian tahu nggak buntut kalian 3 kayak gitu. Ibu butuh didikan moral kan begitu. Nggak penting pukul-pukul, pengertian yang perlu ditanamkan sama orang biar dia memahami, mengerti. Jangan ya, nah ini setrum. Kalau kamu ini coba, ayo kita contoh ini, jagain. Dia akan merasakan dan tahu. Karena kan anak-anak sekarang udah gak bisa dibilangin dengan seperti orang dulu. Jangan suka makan timun, jangan suka itu. Mana bisa lagi. Jendela YouTube udah berkoar-koar di sana, gak mungkin lagi bisa ditahan itu. Jadi tanamkan pengertian, apa yang kita ketahui kasih tahu biar dia juga gak bodoh. Kan gitu. Tentunya dengan bahasa ibu. Sistemnya kayak mau ya bicara ke anak-anak bagaimana sih? Kan gitu ininya. Jadi ke psikolog di saya. Sempat viral juga kan waktu di persidangan bahwa Inara itu sendiri saling sampai peluk sama KPB juga. Oh iya. Itu kan banyak misalnya dapat pujian sendiri dari pujian. Kalian sendiri menganggapnya seperti apa sih? Gini. Kalau saya sih, kalau saya biasa aja. Pertemuan ya, Mam. Saya biasa aja. Kenapa gitu ya? Sesungguhnya yang lalu-lalu saya lihat sama mamanya dia gini-gini. Jadi nggak usah pencitraan. Kalau itu betul-betul itu dari hati ya, terima kasih. Ya, bahasa saya ini pun ya, ini nasihat terhadap dia. Ya, kalau dia anggap saya ibu, ya kan?
Jangan pernah mundur dengan nasihat. Terima. Nasihat itu adalah apa? Pelita kakimu di kemudian hari, supaya kau nggak salah melangkah. Gitu loh. Berarti selama ini apa yang dilakukan kemarin itu, pelukan itu adalah pencitraan. Saya nggak bilang pencitraan. Jadi gini, namanya kita bertemu di satu ruangan yang kecil. Terima kasih kalau itu betul. Kalau dia tegur ya kan kita tegur. Nah, mungkin kita biasa tegur, aja ya? lah. Bukan berarti, maksudnya gini, ya namanya kita ketemu ya, kita pernah dalam satu keluarga. Ya udahlah, tegur ya tegur, bukan berarti ya nanti permasalahan itu tetap permasalahan itu tetap berjalan. Tapi ya namanya tegur ya kan itu. Ya nggak apa-apa, itu mah wajar. Try to be nice lah ke sesama kan gitu. Lebih ke itu aja sih. Tapi sempat kaget gak sih pas Sinara? Kok nggak ada kaget. Ya, Udah biasa kita lihat dia seperti itu. Biasa. Udah biasa. Hal yang biasa di muka saya kan sudah pernah menjalani usia segitu. Kalau dia kan belum pernah seusia saya 60 tahun loh. Dengan seluruh apa namanya yang terjadi, pengalaman hidup. Ya, itu nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa bohong-bohong. Makanya kemaslah dirimu dengan baik dan benar, bukan pencitraan. Karena segala sesuatu yang dikemas nggak benar akan tergelincir. Itu akan jadi lawan untuk dirimu sendiri. Yang kau kemas itu. Gitu loh. Lebih bagus apa adanya, bercerita. Walaupun mungkin itu sakit, saya juga kan punya hati. Ya, di kemudian hari aku juga, itu kan juga kan ibunya cucu-cucuku. Kapan kita nggak mungkin kita bisa sampai tutup mata, karena ada keterkaitan, gitu loh. Ya kan nggak mungkin dong. Ya, Lala nggak ketemu ibunya saya egois, nggak mungkin juga. Dia juga nggak boleh egois, Lala nggak boleh ketemu neneknya kan gitu. Berarti Sinara intinya jangan kaku lah, jangan kaku terus. Kabar terakhir datang dari aktor tampan Ibnu Jamil yang tertarik dalam dunia politik. Aktor Ibnu Jamil mengungkapkan alasannya mau bermain di film yang berjudul Kejarlah Janji. Rupanya alasannya tak lepas dari jalan cerita dan pesan yang berusaha disampaikan melalui film garapan sutradara Garin Nugroho ini. Suami Ririn Ekawati ini lantas mengaku bahwa dirinya memang memiliki ketertarikan dalam dunia politik. Karena itulah ketika diminta untuk berperan sebagai Pak Lurah, Ibnu Jamil merasa cukup familiar dengan bahasa-bahasa politik. Walau mengaku suka politik, namun Ibnu Jamil ternyata belum memiliki pemikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia juga belum tertarik untuk terjun menjadi calon legislatif seperti halnya yang dilakukan oleh rekan-rekan artis lainnya. Ibnu mengaku bahwa dirinya sudah merasa cukup untuk menjadi pemimpin di rumah dan di bisnisnya saat ini. Aktor dari Yogyakarta dan juga dari Jakarta sebenarnya itu dia. Dan hari ini kita nonton sama-sama KPU bersama dengan KPU karena film ini adalah film civic education kalau kata Mas Garin ini adalah civic education untuk menyambut pemilu 2024 dan mudah-mudahan film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tapi yang wajib nonton selain masyarakat Indonesia ini juga yang sangat-sangat wajib lagi adalah orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang maju untuk nyalek yang akan memimpin nantinya Indonesia ke depan. Tapi mungkin mau menerima tawaran proyek ini apa emang lagi aware soal politik di Indonesia atau tidak segitunya, tentunya tidak segitunya. Mungkin tertarik sama dunia karena politik. Kalau saya lebih tertarik kepada cerita yang ditawarkan Mas Garin. Pertama itu dan tidak tutup mata juga nama besar Mas Garin dan juga sejumlah cast yang memang mengisi dari film ini. Itu pertama alasan saya mengambil. Terus juga ini adalah film kedua saya bersama Mas Garin. Sebelumnya saya pernah main juga Guru Bangsa Cokro Aminoto. Jadi memang sudah pernah bekerja sama dengan Mas Garin dan selalu sangat menyenangkan dengan kerja sama Mas Garin. Dan alhamdulillah ketika saya nonton hasil dari film ini, kalau saya gitu, yang pertama target saya adalah film ketika saya selesai syuting dan saya nonton, saya puas nontonnya. Itu adalah keberhasilan pribadi buat saya tanpa harus melihat yang lain-lain. Jadi udah cukup buat saya karena buat saya film itu adalah legacy. Jadi nanti anak cucu saya kalau nonton film bapaknya, kakeknya atau turunan
keturunan saya nanti sampai yang lain bisa tetap bangga, ikutan bangga, karena sayanya juga bangga nih nonton. Tapi di dalam rasanya main di film politik itu sebenarnya ini secara umum mungkin lebih kepada dunia politik iya, tapi kalau untuk yang lebih kepada memihak itu kan enggak. Ini film ini benar-benar yang netral, yang untuk bisa memberikan sisi edukasi dan juga informasi yang begitu padat, yang begitu banyak banget dimasukkan ke dalam film ini, tapi dengan cara yang tetap menyenangkan, dengan cara yang komedi, dengan cara yang memang sehari-hari kita temukan gitu. Kalau di tongkrongan udah pasti kan ada temen yang lucu, ada temen yang serius gitu. Nah, di keluarga pun seperti itu. Ada tadi gambaran dari sebuah keluarga di mana memang keluarganya Ibu Cutmini dan di pasar. Udah gitu, pokoknya berisik sekali tapi dengan harmonisasi yang diatur oleh Mas Garin sehingga film ini tetap sisi hiburan atau entertainnya juga ada. Dan itu yang bikin menurut saya film ini sangat menarik sekali. Jujur ya ada kesulitannya. Tapi berhubung saya memang suka politik juga, jadi bahasa-bahasa yang memang lagi viral atau memang sering dibicarakan oleh para politikus atau lebih tepatnya dunia politik itu udah sangat familiar juga. Cuma tinggal caranya saya menyampaikan dan juga memberikan ekspresi yang pas ketika kata-kata tersebut harus diucapkan. Kan mungkin ya sama mungkin kayak kalau saya siaran sepak bola gitu. Kalau saya nggak ngerti dan saya nggak familiar dengan kata-kata mungkin counter attack, defender, striker, atau mungkin injury time, itu akan jadi sesuatu yang agak aneh. Tapi berhubung memang sudah familiar, jadi saya tahu jadi saya tahu menempatkan itu di mana. Karena memang Mas Garin ini tipe sutradara yang memberikan kebebasan kepada aktor-aktornya ketika kita ingin melakukan perubahan dialog yang ada di skenario dengan apa yang nanti kita ucapkan pas lagi acting, itu dikasih kebebasan selagi memang tidak merubah makna dan juga tujuan dari scene tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.